Selamat pagi anak-anak semua. Ibu harapkan hari ini seluruhnya tetap semangat dan seluruhnya juga dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi kita mengenai membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Untuk itu, tetap kita pakai buku matematika kelas 7 SMP Kemendikbud. Sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekarang kita lihat buku kita, yaitu halaman 121. Perhatikan di papan tulis bagaimana kita membagi satu ruas garis menjadi sama panjang. Perhatikan caranya. Pertama sekali, kita tarik satu ruas garis, yaitu bisa kita tulis namanya, yaitu ruas garis AB. Masalah panjang itu terserah kepada kamu, bebas, tidak harus genap panjang sentinya, ganjil juga boleh, pecahan juga boleh. Contohnya boleh 9 cm, boleh 10 cm, boleh 12,5 cm. Terserah kepada kamu. Yang pasti kamu harus tahu bagaimana cara membagi ruas garis menjadi sama panjang. Perhatikan bagaimana cara ibu di papan tulis. Kita lihat. Setelah kita gambar sebuah garis AB, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tarik garis sembarang dari titik A. Tuh. Kita tarik sebuah garis sembarang dari titik A. Bebas panjangnya, terserah kamu. Setelah itu, garis ini kita namakan AC. Maka garis AC kita bagi menjadi ruas garis yang sama panjang. Kita bagi menjadi D, E, F. Nah, ini langsung kita bagi. Ya. Itu juga kamu yang menetapkannya. Bebas. Yang pasti AD sama panjang dengan DE, sama panjang dengan EF. Dari sini setelah selesai, selanjutnya kamu hubungkan titik F dengan B. Ini sudah kita hubungkan titik F sampai ke B. Maka ada garis pembagi, yaitu garis FB. Ya, yang pertama garis FB memotong
Perhatikan garis yang dipotong oleh FB, yaitu garis AB. Yang pertama dipotongnya garis AB, ya. Yang kedua dipotong oleh garis FB ini tadi adalah garis AF. Jadi ada dua yang dipotong oleh garis FB. Ada dua garis. Itu yang di atas yang mau kita bagi dengan garis yang ditarik secara sembarang dari titik A. Setelah itu kita mau bagi 3 garis AB. Caranya kita tarik lagi garis yang sejajar dengan FB melalui titik E. Perhatikan. Nih. Ini garis FB, perhatikan. Aduh, susah nih. Mana ini? Garis FB harus membentuk siku terhadap satu segitiga untuk menarik garis yang sejajar dengan FB. Perhatikan. Nih, kita tekan, tarik garisnya. Maka terbentuklah garis yang sejajar dengan FB, namanya yaitu garis dari E ke G. Ayo kita lihat, sekarang sudah sejajar. Maka garis pembagi EG itu yang kedua. Garis EG memotong 2 garis. Perhatikan, yaitu yang dipotongnya garis A sampai ke G. Itu yang pertama. Garis AG yang pertama dipotong oleh garis IG. Yang kedua, garis yang dipotong oleh EG ini adalah garis AE. Jadi tetap ada 2 garis yang dipotong. Ya, ini yang pertama, garis yang mau kita bagi dengan garis yang ditarik, itu garis bantunya untuk membagi garis AB. Sekarang kita mau menarik sekali lagi, karena ini masih terbagi 2. Kita mau bagi 3 tadi garis AB-nya. Perhatikan. Nih kita letakkan EG. Kita letakkan. Nih. Setelah itu kita tahan sejajar, ya.
Ini yang di bawah, lalu ini geser. Share sampai ke titik D. Oke. Sudah selesai, satu garis lagi. Ini dia garis pembagi. Kita sebutlah ini titik H. Ada satu lagi garis pembagi, yaitu garis DH memotong pertama yang dipotongnya, yaitu garis dari A ke H. Yang kedua, satu lagi, yaitu AD. Maka di sini sudah terbagi 3. Ruas garis AB sudah kita bagi menjadi 3 bagian. Yaitu ini 1, 1, 1. Ini ruas garis AB terbagi 3 bagian. Yang pertama yaitu AH, yang kedua HG, yang ketiga GB. Ini sama panjang. Saya tulis ya, lihat perhatikan. AH saya bikin tandanya sama panjang dengan HG dengan GB. Tandanya saya tulis sama. Artinya apa? Kalau AH ini 3 cm, HG harus 3 cm, GB harus 3 cm. Itu harus kamu perhatikan. Lalu AD sama panjang dengan DI, sama panjang dengan IF. Saya bikin tandanya sama. Perhatikan, 2 garis. Ini dia. Dari gambar tersebut sudah kita lihat panjang ruas garis yang terbagi 3 sama panjang. Jadi caranya tadi harus kamu ingat. Tarik, saya ulangi, tarik garis sembarang AB. Setelah itu tarik garis bantu, yaitu dari A ke C. Panjangnya terserah pada kamu. Ini kita tentukan langsung. Garis AC bisa kamu tentukan langsung. Kalau kita mau bagi 3, ini langsung kita bagi 3. Kalau AB mau kita bagi 4, ini langsung kita bagi 4. Kalau AB mau kita bagi 7, garis bantu ini harus kita bagi 7 bagian yang sama panjang. Maka pertama sekali tadi hubungkan F dengan B. Setelah kita hubungkan F dengan B, nampak garis yang dipotongnya, yaitu ini dia. Ruas garis AB dengan AF. Yang di atas dan di bawah. Yang kedua, kita tarik tadi garis yang sejajar. Caranya sudah Ibu perlihatkan. Terbentuk EG. Dia juga memotong 2 garis, yaitu AG dan AI. Setelah itu dengan cara yang sama menarik garis yang sejajar dengan EG. Caranya sudah Ibu perlihatkan. Maka terbentuk garis DH membagi garis AH dan AD. Ini dia. Sehingga ruas garis AB terbagi 3 bagian, yaitu AH, HG, dan GB. Sama panjang. Itu yang pertama sekali. Jadi sudah terbagi dia sama panjang. Dan ukurannya pun kamu perhatikan tandanya. Sama. Di bawah juga
juga sama, garis AC. Tapi garis AH tidak sama panjangnya dengan AD. Itu tetap kamu perhatikan dengan teliti tanda-tanda yang ada pada gambar tersebut. Sekarang kita lanjut. Setelah selesai, maka perbandingan ruas garis yang bisa terjadi. Perhatikan. Ya. Kita lihat dulu garis AB. Pada garis AB, khusus garis AB yang kita bagi. Yaitu pertama, garis AH dibanding garis HB sama dengan, perhatikan, dari A ke H dibanding garis H ke B. Ya, ini garis yang kita bagi tadi. Kita bandingkan dengan garis AC, garis yang ditarik secara sembarang, yaitu AD dibanding dengan DF. AD banding dengan DF. Yaitu ini, perhatikan. Nih, dibanding dengan ini. Yaitu AH 1 cm, misalnya HB 2 cm. Jadi AH banding HB sama dengan 1 banding 2. Sama dengan kalau pada garis AC, AD banding DF juga 1 banding 2. Ini dia, sama-sama 1 banding 2. Jadi bukan panjangnya, ya. Bukan panjang AH dengan AD sama, bukan. Tetapi perbandingan ruas garis, 1 garis kita lihat. Baru garis AC dalam 1 garis juga kita lihat. Jadi nampak di sini karena ini sama, ini kita umpamakan 1 sama panjang sehingga AH banding HB sama dengan 1 banding 2. AD dengan DF juga 1 banding 2. Artinya apa? DF ini 2 kali AD panjangnya. Atau HB ini 2 kali AH panjangnya dalam 1 garis. Itu yang harus kamu ingat. Apakah hanya ini saja yang bisa kita bandingkan? Tentu saja, masih ada lagi yang lain. Contohnya, misalnya AG, ruas garis dari A sampai ke G, kita bandingkan dari A sampai ke B. AG, perhatikan ya, ini AG banding panjang ruas garis AB. Sama dengan yang mana pada ruas garis yang kita tarik secara sembarang? Kita lihat AG sampai di sini. Nih, garis pemotongnya. Maka yang garis di bawah yaitu garis AE. Ya. Sini AE banding. Kita lihat AB yang di atas, garis yang dibagi tadi, dengan garis yang kita tarik sembarang. Yang mana itu? Yaitu dari A sampai ke F. Karena garis pemotongnya ini BF. Jadi di sini
perbandingannya. Kita lihat AG. AG yaitu 2 kali AH. 1, 2. Nah, di sini 2. Banding AB. Dari A ke B, panjang garis AB berapa kali AH? 1, 2, 3. Nah, di sini 2 banding 3. Kalau kamu perhatikan pun pada ruas garis yang di bawah, yang sama dengan AG perbandingannya, kita lihat garis pemotongnya. Batasnya sampai di sini, E. Jadi, panjang ruas garis AE juga 2 AD. Panjang garis AF juga 3 kali panjang ruas AD. Sehingga AG banding AB sama dengan AE banding AF sama dengan 2 banding 3. Sekarang kita lihat, adakah perbandingan ruas garis yang lain lagi selain yang 2 ini yang bisa terjadi? Kita perhatikan yang saya arsir. Yang saya arsir berwarna merah, yaitu menggunakan ruas garis AH, AD, dan DH. Itu yang pertama, ya. Kita perhatikan dulu. Lalu daerah arsir yang kedua yang berwarna biru. Di sini juga ada berwarna biru, berarti dari titik A sampai habis ke bawah, yaitu ruas garis yang digunakan AB, lalu AF, dan FB pemotongnya. Kita gabung sekarang garis yang dibagi, garis pembantu yang ditarik secara sembarang melalui titik A, dan garis pemotong itu yang mau kita bandingkan. Kita perhatikan yang diarsir berwarna merah. AH sini. AH banding tetap dalam satu garis. Yang di atas dulu tetap dalam satu garis AB. AH banding AB, yaitu yang berwarna biru. Panjang garis AB yang berwarna biru. Ini dia. Ini sama dengan, ayo, tadi kita mulai dari A ke H. Ruas garis yang kecil baru dibandingkan panjang garis AB yang lebih panjang. Maka mulai lagi dari yang kecil, ya, yang diarsir berwarna merah, yaitu AD, AD banding ruas garis yang panjang yang diarsir sampai berwarna biru pada satu garis AC, yaitu AF. Nah, perhatikan, kamu harus cepat. Mana ruas garis yang tadinya kita bandingkan? 3 sekaligus nantinya. Jadi harus ditulis pertama sekali dalam satu garis. Jangan kamu acak-acak, atas bawah, jangan, salah. Ya, itu harus diingat. Sudah selesai itu, kita mulai lagi dari arsiran merah. Mana garis yang memotong garis AH dan AD? Itu sudah kita bahas pertama sekali tadi. Garis yang memotong AH dan AD adalah DH. Sama dengan DH banding
garis yang memotong AB dengan AF, yaitu garis mana? FB. Maka di sini banding FB. Ini sudah 3 ruas garis yang kita bandingkan. Jadi yang pertama sekali anak-anak, harus kamu teliti dalam mengerjakan soal ruas garis yang dibandingkan itu kuncinya. Kalau kita mulai dari ruas garis yang pendek, tetaplah nanti sama dengan dimulai lagi dari ruas garis yang pendek. Jangan diacak-acak, nanti perhitungannya salah, ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita lihat perbandingan angkanya, lihat AH. Tadi AH yaitu 1. Banding AB. AB ini 3 kali AH. 1, 2, 3. Karena tadi sudah kita bagi 3. AB 3 sama dengan, kita lihat garis yang di bawahnya, yaitu AD katanya. AD 1 banding AF, yaitu 3 sama dengan DH sama dengan 1 banding FB sama dengan 3. Jadi di sini anak-anak, garis pembagi itu juga, perhatikan, panjang EG 2 kali panjang DH, panjang FB 3 kali panjang DH. Jadi tetap dia garis yang dinamakan garis pemotong. Nah, itu dia. Jadi ingat, jangan diacak-acak perbandingannya. Kalau yang dibandingkan garis pemotong, bandingkanlah dengan garis pemotong. Ya, kalau dibandingkan garis yang dibagi, ini yang dibagi tadi garis AB, bandingkanlah dengan garis yang dibagi juga. Ini tadi garis yang ditarik secara sembarang. Kalau ini yang mau kita bandingkan, temannya juga harus dalam garis ini. Ya, itu yang harus diingat. Jangan dibalik-balik. Baiklah anak-anak, penerangan untuk konsep membagi ruas garis sudah Ibu jelaskan. Kita bahas satu contoh soal. Untuk itu, jangan lupa like, subscribe, comment, and share dengan teman, supaya bisa sama-sama saling belajar. Sekarang perhatikan, kita terapkan perbandingan ruas-ruas garis yang sudah kita buktikan di dalam konsep tadi kepada soal. Kita lihat, ada sebuah gambar, ya. Kalau saya bikin di sini A, B, C namanya, D, E. Kita lihat panjang garis, ya, ruas garis AD 9 cm, dari D ke C 3 cm, A ke E 12 cm. Yang ditanya panjang ruas garis EB atau dilambangkan dengan P. Berapa nilai P? Dari sini harus kita ingat perbandingan tadi. Banyak perbandingan yang bisa terjadi dalam gambar tersebut. Tetapi selalulah mengacu kepada yang diketahui. Nah, perhatikan di sini. Yang diketahui pada gambar adalah
ruas garis AD dan DC. Begitu juga AE dan ditanya IB. Kalau kita kaitkan kepada konsep yang dibandingkan itu adalah garis yang dibagi dengan garis pembantu yang ditarik secara sembarang. Itu dia. Jadi, mana dia? Perhatikan. Kita mulai dari yang mana? AD. Oke. Yaitu AD. Kita banding dengan DC. Sama dengan. Kalau tadi ruas garis AD sampai sini ya, titik potongnya sampai ke I. Ini dia. Maka ruas garis yang di bawah ini harus kita gunakan AE terlebih dahulu. Yaitu AE banding EB. Ayo pahami. Ini ruas garisnya. Ya, yang di atas dan yang di bawah. AD banding DC sama dengan AE banding EB. Perhatikan itu. AD dulu. Baru ke DC. Mulai lagi dari AE baru ke EB. Maka di sini kita tulis berapakah panjang AD? Ayo kita substitusi. Kita gantikan kepada bilangan 9 banding DC 3 sama dengan AE 12 banding EB sama dengan P. Bagaimana cara mengerjakannya? Ayo kita lihat. Dari sini kita bisa menulis. Ini dari kiri, perbandingan dari kiri ke kanan. Kita tulis dari atas ke bawah. 9 banding 3 sama dengan 12 banding P. Ayo kita kalikan. Kali silang. 9 kali P 9P sama dengan 3 kali 12 berapa? 36. Berapakah nilai P? Kita ingat persamaan, yaitu 36 dibagi 9. Berapakah nilai P? 36 bagi 9 4. Satuannya cm. Maka nilai P sama dengan 4 cm. Itulah cara menyelesaikan soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 ini juga sudah dipelajari nanti pada saat sekarang ini pada semester ganjil di kelas 3. Jadi kalau kamu paham betul pelajaran kelas 1, di kelas 3 sudah bisalah kamu nanti bernilai 100 untuk materi ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut contoh soal 2. Kita bahas. Perhatikan gambar. Ya, ada gambar ABCD. Lalu ada garis EF. Ya. Dengan yang diketahui. Jadi yang di sini diketahui DC sama dengan 8 cm. Lalu ED 3 cm, EA 7 cm, EF 9,8 cm. Itu yang diketahui. Yang ditanya panjang garis
AB. Untuk menjawab persoalan seperti ini, ya, bentuknya adalah bentuk trapesium. Perhatikan garis-garis yang sejajar. Ini sejajar, sejajar. Ada 3 garis yang sejajar, 3 ruas garis. Untuk menyelesaikan ini, tetap kita mengacu kepada konsep. Ya, jangan lupakan konsep yang pertama saya terangkan, yaitu dia tetap berbentuk pada segitiga. Garis yang dibagi dengan garis yang ditarik sembarang dengan garis pemotong, tetap berbentuk segitiga. Jadi jangan lari dari konsepnya. Jadi ini bagaimana supaya mendapatkan bentuk segitiga? Sekarang perhatikan, harus kita tarik garis penolong atau garis yang membantu dari titik C, ya, ke garis AB sejajar dengan garis AD. Itu kita tarik. Perhatikan, sudah kita tarik garis sejajar. Ini sejajar. Nih ya, tandanya sejajar. Sehingga setelah kita tarik garis AD sejajar dengan CE misalnya, kita tulislah di sini titik E 2. Atau kita ganti lagi dengan titik yang lain, nanti kamu jadi ragu. Titik G. Di sini juga harus kita bantu. Titik H. Supaya nampak panjang-panjang ruas garisnya. Setelah kita tarik garis yang sejajar dengan AD, yaitu CG, maka didapatlah kesimpulan-kesimpulan. Perhatikan, ini bentuk daripada jajaran genjang. Sisi yang berhadapan sama panjang. Perhatikan ya, AGCD. Ya, ini dia. DC sama dengan AG, yaitu sifat daripada bangun jajaran genjang ini. Nih, jadi ini 8 cm. Lalu perhatikan di sini, ED sejajar ini dengan CH, ini juga 3 cm. EA, ruas garis EA dengan GH, ini juga 7 cm. Jadi konsepnya yaitu bentuk segitiganya yang saya arsir. Jadi kalau ada soal cepat, tarik garis yang sejajar dengan AD. Bentuk, nampak bentuk segitiga. Dari sinilah baru bisa kita bandingkan ruas-ruas garis. Perbandingan ruas-ruas garis tadi, ya. Kita lihat untuk ruas garis CH. CH banding CG dari sini ya. CH ini penyelesaiannya. CH banding dari C ke G sama dengan, kita lihat di sini yang diketahui ya, kita selalu berjalan dari yang diketahui. HF banding GB. Nah, perhatikan, tetap dia dari ruas garis yang kecil dimulai, baru yang besar, lalu
garis yang sejajar ini, HF dari yang kecil dulu, baru dibandingkan yang panjang, ya. Jadi yang pendek garisnya dibanding yang panjang. Jadi teratur, harus teratur, jangan dibalik-balik. Kita ganti berapa sentikah CH? Kita lihat di sini. CH 3 cm banding dari C ke G. Lihat, C ke H 3 cm, H ke G 7 cm. Maka dari atas langsung ke bawah, yaitu CG 3 ditambah 7. Maka di sini 10 cm. Sama dengan HF. Berapa sentikah HF? Perhatikan lagi. DC 8. EH sampai di sini juga 8. Ya, daripada sifat bangun ini tadi, sifat bangun AGCD 8. Sedangkan EF panjangnya 9,8. Berapakah HF? HF ini adalah 9,8 dikurang 8. Jadi di sini 1,8 cm. Yang harus kamu perhatikan pada gambar. EF 9,8 cm. EH 8 cm. Dia sama ini, perhatikan. Sama panjang. Sehingga 9,8 dikurang 8, sisanya HF 1,8 cm. Kita isi di sini 1,8 banding GB. GB. Ayo. Kita tulis 3 banding 10 sama dengan 1,8 banding panjang ruas garis GB. Nah, kali silang 3 kali GB 3 GB sama dengan 10 kali 1,8 18. Panjang GB sama dengan 18 bagi 3. GB sama dengan 6 cm. Maka di sini panjang ruas garis GB 6 cm. Sekarang kita lihat berapakah panjang garis AB dari A sampai ke B. Maka di sini panjang garis AB sama dengan 8 dari A ke G 8 ditambah G ke B 6. Maka di sini 8 tambah 6 sama dengan 14 cm. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini, pertemuan yang ke-28 sudah selesai. Harus tetap fokus kepada materi-materi kita dan jangan lari dari konsep. Konsep harus dipahami. Apa tujuan konsep? Memahami konsep supaya dalam kehidupan sehari-hari nantinya kamu tidak pernah melenceng daripada suatu aturan yang sudah ditetapkan. Harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, itu namanya korupsi. Perhatikan tugas. 1. Perhatikan gambar. Setiap ruas garis sudah saya tuliskan namanya, ya. Setiap ruas garis ada A, B, C, D, E, F. Yang harus kamu tuliskan, tentukan perbandingan ruas garis yang mungkin terjadi pada gambar nomor 1. Silakan tulis perbandingan-perbandingan tersebut dalam bentuk notasi-notasi yang ada pada gambar. Nomor 2, perhatikan gambar, lihat yang diketahui. Walaupun ini tidak ditulis namanya, boleh kamu tulis sesuai dengan yang kamu senangi. Kamu pilih huruf A sampai huruf Z. Yang pasti titik sudut harus huruf kapital. Menulis
nama harus berurutan sesuai dengan huruf abjad. Kalau dimulai dari A, A, B, C, D, E harus berurut supaya kamu pintar menulis ruas-ruas garis. Gambar 2, tentukan nilai X. Jadi untuk soal nomor 2, tetap menggunakan perbandingan-perbandingan yang sudah kamu pahami pada konsep yang Ibu terangkan. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Ini perhatikan gambarnya, sama seperti contoh yang sudah kita bahas. Hanya di sini yang ditanya, tentukan panjang TU, panjang garis dari T sampai ke U. Untuk itu, kamu kerjakanlah ini dengan rapi dan benar, tetap semangat, karena pelajaran ini sudah dan pasti dijumpai di kelas 3 pada saat sekarang. Jadi kamu tidak kalah dengan siswa-siswa yang sudah di kelas 3. Otomatis tetaplah semangat untuk belajar pelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih.